Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas psikologi industri dan organisasi, yaitu oleh saya Devi Puspitasari dengan NIM 202017700068. Baik, langsung saya mulai untuk presentasi saya pada kesempatan kali ini. Oke, jadi kita akan membahas tentang kompetensi individu. Pembahasan ini akan dibagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama tentang pengertian kompetensi individu, yang kedua adalah faktor kompetensi, yang ketiga pendekatan berbasis kompetensi, yang keempat holistic competency profile. Sebagai pokok bahasan pertama ada pengertian kompetensi individu. Menurut Bergen Hennegoen mendefinisikan kompetensi individu sebagai karakteristik kepribadian mendasar yang melekat dalam tindakan seseorang dalam kaitannya dengan semua jenis tugas dan juga situasi. Untuk mencapai kinerja yang optimal, sebagian besar organisasi secara historis menggunakan keseragaman dengan memilih individu dengan aspek kepribadian yang sesuai yang dianggap penting untuk melaksanakan tugas yang esensial atau tugas penting itu tadi dan juga bertanggung jawab. Jadi adanya kompetensi ini untuk menciptakan kontribusi fungsional atau operasional untuk satu atau lebih kompetensi inti. Selanjutnya, bahasan tentang faktor kompetensi. Ada 2 faktor, diantaranya yang pertama, kegiatan tertentu yang memerlukan kompetensi yang dapat dialihkan atau mengembangkan sifat yang pada akhirnya dapat digunakan dalam salah satu kompetensi inti. Pengembangan dan pemeliharaan kompetensi ini merupakan tempat lahirnya kompetensi inti. Yang kedua, area bisnis lainnya adalah pusat pengetahuan yang dapat berkembang menjadi kompetensi inti dalam kondisi yang menguntungkan. Bahasan selanjutnya ada pendekatan berbasis kompetensi. Seorang karyawan harus menunjukkan kemahiran dalam kompetensi yang dibutuhkan. Informasi eksplisit dan deskripsi kompetensi pekerjaan yang dibutuhkan yang dicari harus disediakan. Mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan di semua tingkatan memberikan dasar yang kuat untuk penilaian dan seleksi. Jadi pendekatan berbasis kompetensi ini sangat berfungsi sekali dan menjadi dasar yang kuat dalam penilaian proses seleksi karyawan ataupun seleksi kemampuan karyawan berdasarkan kompetensi yang mereka punya. Pendekatan berbasis kompetensi didasarkan pada data yang menentukan kompetensi umum, data empiris yang menentukan kompetensi umum, dan teknis yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Daripada berfokus pada indikator yang sempit seperti pengalaman bertahun-tahun atau jumlah jam kredit pendidikan, kemudian pendekatan berbasis kompetensi melihat keseluruhan pendidikan dan pengalaman umum dan teknis dalam hal seberapa baik persiapan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Jadi dilihat faktanya seperti apa. Mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan di semua tingkatan memberikan dasar yang kuat untuk penilaian dan seleksi, klasifikasi, pengembangan karir, manajemen kinerja, dan fungsi sumber daya manusia lainnya. Pendekatan berbasis kompetensi memberikan profil optimal untuk pekerjaan di semua tingkatan, mulai dari pemula hingga senior atau expert. Selanjutnya tentang holistic competency profile atau disingkat WCP, menyajikan pandangan holistik berbasis kompetensi dari individu di tempat kerjanya. Ini adalah model kerangka kerja untuk manajemen sumber daya manusia terintegrasi yang menghasilkan profil kompetensi. WCP mengusulkan bahwa perilaku di tempat kerja paling baik dipahami sebagai interaksi antara kompetensi individu dan konteks organisasi. Jadi jika penjelasan atau berdasarkan penjelasan dari holistic competency profile ini itu melihat dari faktanya di dunia kerja sendiri bagaimana kinerja karyawan tersebut, bagaimana interaksi dia dengan organisasi, dalam organisasi tersebut atau dengan rekan kerja yang lain. Selanjutnya ada 4 komponen WCP itu sendiri. Yang pertama, individu berurusan dengan keseluruhan orang itu bagaimana. Selanjutnya, konteks berhubungan dengan orang yang bekerja dalam organisasi, cara seseorang individu bereaksi dalam suatu organisasi menghasilkan hasil. Bagaimana dia merespon rekan dalam organisasi tersebut sampai memberikan hasil dalam sebuah company atau perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah hasil terdaftar sebagai perilaku. Perilaku ini dapat dilihat sebagai kinerja efektif atau tidak efektifnya, atau bagaimana individu memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi dilihat dari hasil kerjanya itu seperti apa dalam organisasi tersebut, sesuai dengan kebutuhan organisasi yang dia tempati. Selanjutnya ada situasi, berhubungan dengan aplikasi. Aplikasi dapat rekrutmen, seleksi, analisis kesenjangan, perencanaan karir, dan profil organisasi. WCP ini dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk menghasilkan profil kompetensi yang mencerminkan kompleksivitas individu di tempat kerja yang dapat digunakan untuk penilaian dan pengembangan karyawan.
Jadi WCP model ini dapat digunakan untuk penilaian dan pengembangan terhadap karyawan berdasarkan 4 komponen yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, jadi seperti itu presentasi tentang kompetensi individu dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat digunakan dalam perusahaan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dan dapat meningkatkan efektivitas dalam melakukan penilaian atau evaluasi karyawan di tempat kerja tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.